Shalom aleihim, Bisem Yesua Hamasyah, salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bersama saya Pendeta Hendy Tandianta MBS. Kali ini kita membahas sebuah tema ya, temanya begini ya. Yohanes 14 ayat 13 versus 14. Yohanes 14 ayat 13 versus ayat 14. Bapak Ibu Saudara, secara sederhana begini ya, Yohanes 14 ayat 13 itu disebut doa kepada Bapa dalam nama Yesus. Sedangkan Yohanes 14 ayat 14 itu doa langsung pada Yesus. Mari kita bedah. Gereja Anda termasuk doa kepada Bapa dalam nama Yesus. Bapa kami yang di surga, Bapa kami, Bapa kami, Bapa kami, Bapa kami terus, Bapa kami diakhiri segala doa ini kami panjatkan di dalam nama Yesus Kristus. Doa kepada Bapa dalam nama Yesus. Anda masih melakukan itu? Masih, Pak, sampai hari ini gitu ya. Ya, doa Bapa dalam nama Yesus, perhatikan, jika kamu ya dan apa juga yang kamu minta, Yohanes 14 ayat 13, dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, pertanyaannya mintanya ke siapa? Ke Bapa. Jadi apa juga yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, mintanya kepada Bapa, aku akan melakukannya. Yang melakukan itu Bapa apa Yesus? Yesus, supaya Bapa dipermuliakan di dalam anak, karena Yesusnya masih manusia. Jadi yang mengabulkan doamu adalah Yesus, bukan Bapa. Waktu itu Yesus masih jadi manusia. Bandingkan ayat 14. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku, mintanya kepada siapa? Mintanya kepada Yesus dalam nama Yesus. Kok aneh ya Pak ya? Minta kepada Yesus dalam nama Yesus, maksudnya minta kepada Yesus Allah dalam nama Yesus Roh gitu. Ya, aku akan melakukannya. Enggak lagi supaya Bapa dipermuliakan di dalam anak. Ini disebut doa langsung pada Yesus sesuai Yohanes 16 ayat 26. Pada hari itu kamu akan berdoa dalam namaku dan tidak lagi aku meminta kepada Bapa bagimu. Ya. Jadi doa yang benar adalah ketika Yesus sudah naik ke surga. Sekarang Yesus sudah naik ke surga belum? Sudah, maka doamu mutlak langsung kepada Yesus sebagai Allah. Kalau masih Bapa dalam nama Yesus gimana Pak? Kamu menganggap Yesus belum naik ke surga, masih jadi manusia. Menghujat enggak Pak? Menghujat. Makanya Yohanes 8 ayat 24. Kalau kamu tidak percaya kepadaku, mati dalam dosamu. Jangan dianggap sepele ya, doa Bapa dalam nama Yesus Anda menghujat Allah loh. Doa Bapa dalam nama Yesus hanya berlaku ketika Yesus masih jadi manusia. Hari ini gerejamu sponsor utama Bapa dalam nama Yesus. Berarti Yesusnya masih manusia. Mana buktinya Yesus manusia? Yesus sudah Allah, berarti doa harus langsung pada Yesus sesuai Yohanes 16 ayat 26, Yohanes 14 ayat 14. Kalau kamu menolak ini, maka Anda dihakimi pakai Yohanes 8 ayat 24. Mati dalam dosamu. Ya, tidak sepele atau jangan anggap sepele doa Bapa dalam nama Yesus, ya. Itu doa sudah out of date gitu. Sudah kadaluarsa. Yesusnya sudah naik ke surga sebagai Allah. Ya doamu pada Yesus. Ada ayatnya, bukan nyuruh-nyuruhnya pendeta HTD. Ayat Alkitab mengatakan doa itu doa kepadaku dalam namaku. Ya. Sama dengan Yohanes 16 ayat 26. Pada hari itu kamu akan berdoa dalam namaku. Ya. Oke. Jadi clear ya. Ya, jadi Yohanes 14 ayat 13 versus ayat 14 adalah ayat 13 itu doa Bapa dalam nama Yesus. Kalau ayat 14 doa langsung pada Yesus. Mana yang benar? Langsung pada Yesus. Kalau masih Bapa dalam nama Yesus berarti menghujat Yesus. Diampuni enggak? Enggak. Capek Pak, doa Bapa dalam nama Yesus ternyata tidak diampuni Pak. Iya,
supaya kalian tahu ada konteks waktunya. Bapa adalah kiasan Yesus, hanya ada terjadi saat Yesus jadi manusia. Tok. Makanya di surga nggak ada Bapa, ya. Tidak pernah ada rasul doa Bapa kami, tidak pernah ada rasul baptisan Bapa Anak Roh Kudus. Bagaimana kalau baptisan Bapa Anak Roh Kudus dalam nama Yesus Kristus itu sama menghujat? Ya, doa kepada Bapa, baptisan dalam nama Bapa Anak Roh Kudus dalam nama Yesus itu Yesusnya masih manusia. Sedangkan sekarang Yesus adalah Allah. Padat, singkat, dan clear ya. Jangan anggap sepele doa Bapa dalam nama Yesus. Anda penghujat Yesus. Tidak diampuni. Kalau mau doa, doa kepada Yesus Kristus sebagai satu-satunya Allah. Roma 16 ayat 27. Segala hormat kemuliaan untuk Yesus Kristus, satu-satunya Allah, Allah yang benar sebelum segala abad, sekarang sampai selama-lamanya. Tetap bersama saya, Pendeta Hendy Tandian MPS. Haleluya, amin.